definisi bahwa wa huwa kalamullah, dia adalah firman Allah. Al-Quranul Karim, dia adalah wahyu. Al-Quranul Karim itu adalah bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berdialog di dalam Al-Quran dengan wahyunya. Al-Quranul Karim merupakan ijaz, mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara berangsur-angsur melalui peristiwa dan masa yang berbeda, dan al-muta'abbidu bitilawatihi, dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya. Itulah kurang lebih definisi Al-Quran. Maka kalau tadi Bapak Takmir di awal menyebutkan bahwa belakangan ini muncul Al-Quran palsu, sepanjang sepengetahuan kami beberapa tahun yang silam sudah muncul peristiwa yang mirip sebenarnya. Kami dahulu pernah menjabat salah satu di yayasan di Jakarta, yang kami salah satu di antara amanahnya adalah mensortir semua Al-Quran yang masuk ke Indonesia. Semua Al-Quran yang mendapatkan bantuan dari beberapa negara untuk kemudian diwakafkan di hampir semua masjid di Indonesia. Dan itu ada. Kami menemukan beberapa Al-Quran yang memang tidak lengkap. Wallahu ta'ala, apakah ini sebuah kesengajaan atau karena memang kekeliruan dalam cetaknya. Tapi yang jelas, ada memang panitia khusus yang ditugaskan untuk kemudian mensortir Al-Quran yang memang tidak layak untuk kemudian diberikan. Jangankan hilang 2 surat, ada hilang beberapa lembar, ada hilang beberapa surat. Itu terjadi beberapa tahun yang silam. Sehingga peristiwa tersebut bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang kekinian, akan tetapi sudah pernah ada terjadi hal yang seperti ini. Tapi apapun hadirin sekalian, kita ingat firman Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Al-Quran Allah yang menurunkan. Al-Quran adalah mukjizat. Al-Quran adalah mahfuz, sesuatu yang terjaga. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kami yang menurunkan Al-Quran dan kami kelak yang akan menjaganya. Maka hadirin sekalian, siapapun orang yang berniat tidak baik untuk mungkin menghilang atau mengganti atau apapun menjadikan versi yang terbaru dari Al-Quran yang sudah utuh sampai ke tangan kaum muslimin, maka pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menjaganya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ternyata ada, dan ini cara mudah kita mengetahui bagaimana seseorang itu dalam beragama, dalam berislam, salah satunya adalah dilihat dari sisi pedomannya. Kalau kemudian ada orang yang mengaku orang Islam, tapi ternyatanya Al-Quran yang berbeda dengan Al-Quran yang biasa kita baca, sudah bisa dipastikan pasti Islamnya bermasalah. Kalau ada orang yang mengaku Islam, kemudian dia memiliki pedoman Al-Quran yang mungkin kurang, yang harusnya 30 juz misalkan jadi 28, yang seharusnya 114 surat mungkin menjadi 110, maka sudah dipastikan pasti Islamnya bermasalah. Karena apa? Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga sampai dengan hari kiamat. Maka siapapun orang-orang yang berani kemudian menentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berarti dia urusannya kepada Sang yang menurunkan wahyu tersebut. Siapapun orang yang berani mempertentangkan Al-Quran Karim, maka berarti dia urusannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin sekalian, ada tugas kita yang paling penting, terutama di bulan yang penuh dengan kebaikan ini.
salah satu di antara amalan-amalan yang paling utama bisa kita lakukan di bulan Ramadan setelah amalan-amalan wajib, salah satunya adalah tilawatul Quran, baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan. Adapun yang disampaikan Pak Takmir ada beberapa versi, tapi semuanya hampir tidak lepas bahwa diturunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Adapun berkaitan tentang tanggal pastinya, walaupun ini diperbincangkan para ulama, tapi yang jelas dia diturunkan pada bulan Ramadan. Di antara buktinya Allah sendiri yang mengatakan di dalam Al-Quranul Karim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bapak Ibu sekalian tahu, satu-satunya bulan Hijriah yang disebutkan Allah di dalam Al-Quran itu hanya bulan Ramadan. Tidak ada bulan Muharram, tidak ada sebutan bulan Safar, tidak ada sebutan bulan Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, itu tidak ada. Tapi satu-satunya bulan Hijriah yang Allah sebutkan ada di dalam Al-Quran hanya bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini punya keistimewaan tersendiri di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling menarik bahwa justru bulan Ramadan ayatnya digandengkan bukan digandengkan dengan perintah puasa, tapi justru malah ayatnya digandengkan dengan Al-Quran Al-Karim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka hadirin sekalian, amalan yang paling afdal yang bisa kita kerjakan setelah amalan wajib di bulan ini adalah perbanyak kita untuk tilawatul Quran, membaca Al-Quran Al-Karim. Sebagaimana peristiwa di bulan Ramadan Allah turunkan pertama kali Al-Quran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di dalam rangka kita sebagai seseorang sosok muslim dan muslimah untuk bisa memuliakan kembali syiar yang ada di dalam bulan Ramadan adalah dengan senantiasa menyibukkan diri kita untuk membaca Al-Quranul Karim. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan secara khusus adalah bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sering kita dengar bahwasanya bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Bapak Ibu sekalian tahu apa itu yang dimaksud dengan berkah? Berkah itu adalah semua unsurnya adalah kebaikan. Maka apapun kalimat yang digandengkan dengan kalimat keberkahan atau kalimat barakah, maka ada sebuah unsur kebaikan yang ada di dalam sesuatu yang digandengkan tersebut. Kalau kita mengatakan semoga hartanya barakah, artinya semoga harta yang dimilikinya adalah dia dapatkan dari hasil yang baik, dia infakkan ke jalan yang baik, dia tumbuh suburkan kepada sesuatu yang baik, makanya menjadi sebuah harta yang barakah. Semoga menjadi keluarga yang barakah. Keluarga yang barakah adalah semua unsurnya kebaikan. Kalau dia punya suami yang saleh, kalau dia istri yang salehah, kalau Allah karuniakan anaknya semuanya adalah kebaikan. Begitulah sesuatu yang disandarkan dengan keberkahan. Maka bulan Ramadan dikatakan sebagai bulan keberkahan karena semua yang ada di dalam bulan ini semuanya mengandung unsur kebaikan. Bahkan pahala yang biasa ketika masuk di dalam bulan Ramadan menjadi dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan yang biasa menjadi amalan yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi amalan yang sudah luar biasa. Maka kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, sayang kalau kemudian kita tidak bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Sering kita melihat orang-orang yang di malam-malam Ramadan terkadang menghabiskan waktunya begitu saja sesuai